Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Puji syukur kita haturkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Alhamdulillah pada malam ini kita dapat hadir bersama-sama di Masjid Multazam ini dalam kajian malam Jumat. Pon pada malam ini semoga kehadiran Bapak Ibu kita semua di rumah Allah ini senantiasa dicatat sebagai amalan yang mendatangkan pahala buat kita semua. Salawat dan salam tak lupa pula kita haturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua ini orang-orang yang nanti mendapatkan syafaat beliau di hari akhir. Bapak Ibu yang saya hormati, pada malam ini saya akan membahas tema yang menarik ya, yang menurut saya untuk kita kaji, yaitu apa yang ada dalam kitab Nashaikhul Ibad karangan Imam Nawawi Al-Bantani, di mana di dalam kitab ini saya akan membahas ada 4 jenis lautan ya. Jadi lautan yang di sini yang jelas bukan lautan Pasifik gitu ya, samudra, bukan juga lautan Jawa, misalnya laut Jawa, bukan. Tetapi jenis lautan yang dimaksud di sini kaitannya dengan kita beragama gitu ya. Kita berperilaku ya. Kita dengan Tuhan kita gitu. Sehingga 4 lautan ini yang mengatakan 4 jenis lautan ini adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi menurut beliau, saya baca perkataan beliau dalam bahasa Arab ini, al-buhuru arba'atun al-hawa bahrul dzunub wan nafs bahrul syahwat wal maut bahrul a'mal wal qabr bahrul nadamat. Apa kata beliau? Lautan itu ada 4 macam, kata Umar bin Khattab. Yang pertama, lautan dosa. Yang kedua, lautan syahwat. Yang ketiga, lautan umur. Lalu yang keempat, yang terakhir, lautan penyesalan. Nah, bagaimana penjelasannya Pak? Kata Umar bin Khattab, yang pertama jenis lautan dosa. Apa itu lautan dosa? Kata beliau, lautan dosa yaitu kecenderungan nafsu kepada keinginan yang tidak sesuai dengan aturan agama. Jadi keinginan nafsu yang terdorong untuk melakukannya tapi tidak sesuai dengan ketentuan syariat agama. Misalnya, saya berikan contoh, ini agak ada kaitan dengan masalah politik, walaupun saya tidak akan bicara politik. Kalau pemimpin itu, Bapak Ibu kalau ingin jadi pemimpin itu, mestinya untuk mendapatkan jabatan itu kita harus membayar. Saya jadikan dong jadi bupati, saya membayar sekian supaya saya mendapatkan kursi itu. Mestinya begitu dah? Kan tidak ya. Bapak Ibu ingin menjadi anggota dewan, mestinya kan tidak saya harus mengeluarkan uang sekian miliar biar saya mendapatkan
seporsi itu. Mestinya kan tidak begitu. Kenapa? Karena kalau ketika kita mendapatkan amanah itu murni karena orang yang memberikan amanah itu kepada kita. Karena kelayakan kita untuk pantas menduduki jabatan tersebut, amanah tersebut. Nah, kalau menurut Umar bin Khattab, ini adalah lautan dosa di mana orang mengikuti semacam nafsu untuk berkuasa. Kedua adalah lautan syahwat, yaitu dorongan untuk mencari kenikmatan jasmania. Ya. Orang sekarang itu lautan dosa, orang yang menjual dirinya untuk kenikmatan itu ada di dunia. Ya, jadi kalau misalnya kita berprasangka sekarang itu orang-orang tidak memikirkan itu, tidak. Zaman boleh berkembang, tetapi yang namanya kelakuan orang untuk mengumbar nafsunya dan mencari ya cara yang salah untuk memuaskan nafsunya itu akan senantiasa ada. Makanya ada orang yang mengambil jalan pintas gitu. Ya, saya nggak perlu menikah. Ini lautan dosa yang seperti itu, di mana syahwat yang diumbar oleh orang hanya untuk mencari kesenangan dunia. Padahal Allah sudah memberikan solusi kepada kita. Bagaimana? Syahwatmu misalnya ingin kamu salurkan, kita diberi solusi apa? Dengan menikah. Makanya Allah katakan fankihu ma qabalakum minan nisa. Nikahilah wanita-wanita yang baik. Ya. Kenapa? Kalau kita menikah itu dan wanita-wanita yang baik seperti itu baik untuk keluarga kita karena keturunan kita, baik untuk mental kita. Kalau orang sudah menikah, dia tidak akan berpikir yang bukan-bukan. Walaupun kita juga melihat orang yang sudah menikah pun masih bisa melakukan hal yang mungkar. Jadi lautan yang kedua ini lautan syahwat. Auzubillah min dzalik. Kalau kita bisa terhindar dari ini, sebenarnya kita akan terhindar juga yang namanya penyakit kulit, ya, yang hingga saat ini tidak ada obatnya. Tahu Bapak Ibu obatnya apa? Penyakitnya apa? Penyakit AIDS, ya. Tidak ada obatnya loh, Bapak Ibu. Tidak ada obatnya. Makanya kenapa Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, la taqrabuz zina. Jangan kamu hampiri zina. Bukan jangan kamu lakukan zina, tapi menghampirinya saja nggak boleh, apalagi melakukannya. Yang kedua Ibu, lautannya, Bapak. Lalu yang ketiga kata Umar bin Khattab, yaitu lautan umur. Apa lautan umur itu? Yaitu kematian. Jadi umur kita ini ada yang panjang, ada yang pendek. Bagaimana halnya lautan? Ada yang dalam, ada yang tidak dalam. Saya lautan samudra yang dalam itu kan samudra Pasifik ya. Sementara samudra Atlantik tidak sedalam laut samudra Pasifik katanya. Usia kita pun seperti itu. Ada orang yang panjang usianya, ada yang pendek usianya. Tetapi mau panjang mau pendek, akhirnya tetap kematian, tetap menuju pada kematian. Saya memberikan contoh sederhana kepada Bapak Ibu. Kalau kita mau hidup di dunia ini kan adalah ketika kita mati bukan akhir dari perjalanan hidup kita selanjutnya, tetapi sesungguhnya awal dari perjalanan kita. Jadi ketika kita mati bukan selesai Bapak Ibu, masih ada selanjut tahap hidup kita. Ada alam yang kita lewati. Ini alam dunia, nanti ada alam kubur, ya. Kemudian nanti ada alam akhirat. Jangan kita menganggap dunia ini selesai, berakhir, tidak. Asumsi yang ingin saya sampaikan begini. Kalau kita pergi piknik saja, kita bawa banyak bekal kan Bapak Ibu ya. Moga Bapak Ibu yang sudah ada minumannya diunjuk aja ya, santai saja ya. Apa perlu saya beri contoh ya? Bismillahirrahmanirrahim. Oke, lagi panas gini enak ini.
Bapak Ibu kalau pengen piknik ya, misalnya family gathering gitu ya, itu kita bawa bekal nggak? Bawa kan? Sekarang saya tanya Bapak Ibu, semakin lama kita bepergian, dikit bekal kita bawa atau banyak? Banyak. Semakin banyak kita membawa bekal kalau kita semakin lama pergi. Itu di dunia. Nah sekarang kalau alam dunia ini berakhir, sementara itu baru mulainya kehidupan hidup selanjutnya, kenapa kita itu hanya sedikit mempersiapkan bekal? Ya. Mestinya kita berpikir hidup di dunia sementara hidup di akhirat itu selama-lamanya. Kenapa kita hanya mempersiapkan bekal kita sedikit? Kita jalan-jalan mau kemana, mau ke Jakarta, mau kemana, mau ke Bali. Oh sanggunis yang oke ya, biar nanti bisa bawa oleh-oleh, biar bisa di sana nanti makan yang enak-enak, biar bisa nanti piknik menikmati wisata di sana. Kita akan mempersiapkan oleh-oleh yang modal yang banyak. Sekarang sudahkah kita menyiapkan bekal kita ketika kita mati nanti untuk hidup kita di akhirat? Lalu yang terakhir, lautan penyesalan. Nah, penyesalan itu dia itu juga dalam Bapak Ibu. Apa itu lautan penyesalan? Yaitu di alam kubur. Biasanya kalau di depan namanya rencana, kalau di belakang namanya sesal. Ya, sesal kalau datangnya biasanya di belakang. Ya, nggak ada sesal itu di depan. Depan itu mesti perhitungan. Nah, supaya sesal itu tidak terjadi pada diri kita, maka hitunglah ya perbuatan-perbuatan baik yang mestinya kita rencanakan. Kenapa? Karena lautan penyesalan itu akan terjadi ketika kita sudah terlambat. Saya bacakan salah satu ayat yang Allah katakan kepada kita dalam surah Al-Mulk. Wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Kata Allah, mereka ahli kubur itu mengatakan, mereka di padang mahsyar nanti mengatakan, andaikan kami dulu ya mendengar dan kami memikirkan apa yang disampaikan kepada kami, maka niscaya kami tidak akan masuk ke neraka sa'ir. Neraka sa'ir itu salah satu neraka. Jadi penyesalan itu, kenapa ya saya dulu nggak mendengar kata orang tua saya yang menyuruh saya ngaji, sholat, ibadah? Kenapa ya saya tidak mendengar kata guru saya yang mengajarkan yang baik itu ini, yang buruk itu ini, tinggalkan, yang baik lakukan? Kenapa saya tidak mendengar apa yang dinasihati oleh ustadz-ustadz, kiai-kiai dan guru-guru kita? Yang tinggal adalah penyesalan. Ya. Di ayat itu juga disebutkan, kenapa saya nggak berpikir waktu saya hidup, saya tahu tuh mana yang baik, mana yang buruk. Gitu. Kenapa saya nggak pikir? Padahal saya tahu itu ini loh yang baik, ini loh yang buruk. Tapi saya nggak mikir masa bodoh, pokoknya saya umbar hidup saya seperti ini. Kemudian yang dapat saya aturkan, semoga apa yang saya sampaikan ini sedikit ini ada manfaatnya buat kita semua, dan semoga kita semua nanti adalah orang-orang yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.